WG, perkenalkan saya Akila dari tim CSR BK Gedung. Nah, kali ini saya lagi bersama Mbak Anindya. Halo. Mbak Anindya ini merupakan sekretaris dari Kebun Jasmine. Oke, baik, sedikit saya jelaskan mengenai Kebun Jasmine. Kebun Jasmine merupakan salah satu mitra binaan dari CSR BK Gedung. Oke, tanpa berpikir panjang lagi, simak paparan dari Mbak Anin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya, sekretaris dari Jasmine Integrated Farming yang berlokasi di Antapani, Bandung. Nah, sekilas tentang Jasmine itu apa sih? Jadi, Jasmine ini Mbak Akila adalah tempat pengelolaan sampah yang berlokasi di RW 19 Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Nah, di sini itu ada apa aja? Di sini pertama kita mengolah sampah organik yang dikumpulkan dari warga satu RW di sini. Di sini diolah menjadi salah satunya menjadi pakan maggot untuk kompos dan pupuk organik cair. Nantinya pupuk organik cair dan kompos itu kita manfaatkan untuk bercocok tanam di sini. Jadi di sini ada kebun juga. Kita menanam sayuran, buah-buahan, juga ada budidaya lele. Lelenya, apa sih bedanya lele yang di sini dengan yang lain? Di sini lelenya makannya pakai maggot. Maggot itu yang tadi kita budidaya untuk mengurai sampah itu. Pemanfaatannya untuk makanan lele itu. Jadi pupuknya organik, komposnya pun kita dari sampah organik. Kita di sini sayuran dan buah-buahannya, insya Allah bisa dikatakan organik, jadi lebih sehat gitu. Jadi saling terhubung ya, Mbak. Betul, makanya kenapa namanya integrated farming, karena semuanya terintegrasi gitu. Nah, Mbak, Kebun Jasmine ini berdirinya dari kapan nih, Mbak? Kalau Kebun Jasmine ini berdirinya sejak akhir 2019, Mbak Kila. Awalnya itu kita mengelola sampah anorganik dulu. Tempatnya waktu itu belum di sini. Kita menumpang di pos security awalnya. Oke, terus sempat kepotong pandemi COVID ya. Kita nggak boleh aktivitas kemana-mana. Tapi ada info dari kewilayahan, terutama dari Pak RW itu, adanya tentang program Kang Pisman kalau di Bandung itu. Kalau di mungkin lebih terkenalnya 3R ya. Kang Pisman apa tuh, Mbak? Ya, singkatannya dari kurangi, pisahkan, manfaatkan. Oke, kurangi, pisahkan, iya, itu, dan manfaatkan. Iya, jadi itu program mengenai pengelolaan sampah di Kota Bandung. Jadi gimana sih caranya kita untuk mengurangi, memilah dan memanfaatkan sampah gitu. Nah, setelah adanya pengenalan program itu, kita pengen gimana sih caranya supaya sampah yang dihasilkan di RW 19 Antapani Tengah ini bisa seminimal mungkin gitu terbuang ke TPS-nya atau ke TPA-nya. Karena kan mungkin kita pernah ingat ya di tahun 2005 lalu kita di Bandung itu sempat ada tragedi, Mbak. Ada longsornya TPA waktu itu, Lewi Gajah. Oh, kayak di Bandung. Iya, di Bandung. Nah, kita tuh ada keinginan supaya tragedi itu tuh nggak terulang lagi. Makanya sejak dari secepat mungkin gitu, gimana sih caranya kita mengurangi pembuangan sampah ke TPA itu gitu. Salah satunya dengan dikelola di sumber seperti ini. Oke, Mbak Andin. Nah, dari awal Kebun Jasmine itu udah berbentuk seperti ini? Oh, belum. Gimana nih, Mbak? Belum. Jadi masih sebetulnya jauh banget ya dari kondisi yang sekarang. Dulu itu di sini masih kayak lahan terbengkalai, pohonnya besar-besar kayak yang di sebelah sana. Itu tinggi-tinggi, sempat ada ular sebesar paha manusia juga. Kayak hutan. Iya, betul, kayak hutan gitu. Jadi hampir kurang lebih 32 tahun lahan ini tuh nggak dimanfaatkan. Nah, waktu itu ada inisiatif gimana kalau misalkan dipakai nih untuk kepentingan umum gitu. Misalkan awal-awalnya sebelum dijadikan kebun ini jadi lahan parkir warga sekitar. Terus agak-agak berantakan karena kadang-kadang ya ngerenov rumah, pecahan-pecahan barangkalnya tuh dibuangnya ke sini gitu. Tapi sejak 2019 itu kita mulai tata, kita jadikan tempat pengolahan sampah dan kebun di sini. Wah, berarti sekarang udah sebagus ini nih Sobat WG berkat dukungan dari berbagai stakeholders tentunya ya, betul, Mbak Andin. Betul. Ya? Oke, Mbak Andin, sebenarnya tujuan utama dibentuknya Kebun Jasmine itu? Awalnya ya itu karena adanya info tentang program Kang Pisman itu. Jadi sebetulnya kalau di Kota Bandung memilah sampah itu hukumnya wajib, Mbak, karena sudah ada masuk ke peraturan pemerintah daerahnya ya.
Jadi gimana sih caranya kita itu mengedukasi warga di sini supaya bisa menerima dari program itu gitu. Kita membantunya di kewilayahan RW ini. Oke, tadi kan aku udah jelasin ke Sobat WG nih di awal kalau sebenarnya ini tuh salah satu mitra binaan dari CSR Wika Gedung. Betul. Nah, sebenarnya hubungannya apa nih Mbak? Boleh dibantu dijelaskan Mbak? Betul, jadi Kebun Jasmin ini mitra binaan dari CSR Wika Gedung, itu betul banget. Dan ada satu momen ya waktu itu, kurang lebih sekitar 3 tahun ke belakang, kita itu sempat diperkenalkan waktu itu oleh tim dari Yayasan Rumah Yatim, diperkenalkan dengan Wika Gedung. Waktu itu Pak Firlan yang kesini. Terus kita ditanya-tanya sebetulnya di sini tuh ada kegiatan apa aja gitu, kita jelaskan. Terus Pak Firlan tanya di sini kebutuhannya apa gitu. Waktu itu masih jauh kondisinya, belum kayak gini, masih banyak tanaman-tanaman yang liarnya masih banyak gitu ya. Terus Pak Firlan kita ceritakan, Pak, kita itu belum punya mesin pencacah sampah organik. Sedangkan kita tuh sebetulnya perlu untuk mempercepat proses pematangan kompos itu supaya bisa cepat digunakan. Karena semakin kecil cacahan sampahnya, itu komposnya akan semakin cepat matangnya Mbak Akila. Gitu. Jadi kita infokan ke Pak Firlan, kita belum punya mesin pencacah sampah organik. Lalu kita infokan juga kita itu di sini belum punya sumber air bersih waktu itu. Jadi kan waktu itu masih pandemi ya, kita tuh sumber air bersih untuk menyiram tanaman di kebun itu kita minta ke SD sebelah. Gitu. Minta jadi pakai penyaluran air. Iya, gitu kita ya? Ngangkut kadang-kadang pakai ember gitu buat nyiramin ke sini, atau kita pakai selang gitu, minta ke SD sebelah. Waktu itu sama SD yang di sebelah diizinkan karena kan mereka masih PJJ ya. Jadi pembelajaran jarak jauh, nggak ada siswa yang datang ke sekolah, jadi aman katanya kalau mau dipakai dipersilahkan. Cuman kita mikir juga nanti kalau misalkan anak-anak sekolah itu sudah aktif lagi berkegiatan, terus ditambah nanti kalau musim kemarau, ini kita gimana nih nasibnya kebun nih. Makanya kita ceritakan nih ke pihak Wika Gedung waktu itu kalau kita nggak punya sumber air bersih dan mesin pencacah organik. Dan alhamdulillahnya respon dari Wika Gedung itu bagus banget, dan kita disupport dan dibantu. Keduanya kita langsung dikasih waktu itu. Jadi Wika Gedung ini adalah CSR paling pertama yang mensupport di Kebun Jasmin ini. Keren banget ya berarti. Iya, jadi makanya selalu mengena banget ya kalau Wika Gedung itu, karena pihak yang pertama kali membantu dan mensupport kita, pihak luar itu ya Wika Gedung ini gitu. Untuk ini ya, proses apa ya istilahnya? Melengkapi sarana kita gitu kan. Karena kan kita kalau nggak punya air, ya bingung juga ya tanaman mau disiramnya pakai apa gitu kalau nggak ada air. Begitupun dengan sampah organik, kalau misalkan waktu itu tempat kita tuh masih lebih kecil dari yang sekarang rumah komposnya. Jadi kalau misalkan yang lama itu nggak cepat matang, tempatnya udah mepet banget gitu, nggak ada tempat lagi. Makanya harus dipercepat matangnya kompos itu supaya bisa lebih cepat dimanfaatkan. Oke Mbak Anin, berarti Mbak, seberapa besar sih dampak ya, manfaat yang dirasakan Kebun Jasmin ini akibat adanya bantuan yang diberikan oleh Wika Gedung? Kalau yang terasa oleh kami dari pihak Jasmin itu, bantuan yang diberikan oleh PT Wika Gedung ini berarti banget ya Mbak, karena momen dan fasilitas yang diberikan itu benar-benar yang sangat kita butuhkan banget gitu. Jadi memang kepake setiap hari gitu yang diberikan oleh PT Wika Gedung ini. Sebenarnya untuk proses produksi sehari-hari gitu ya Mbak, mulai tadi. Jadi kebutuhannya kebutuhan pokok banget lah gitu. Kayak mesin pencacah dan air, terutama air kan memang kebutuhan utama ya. Betul. Makanya jadi benar-benar yang apa ya, krusial banget gitu bantuannya, dan selalu terpakai setiap harinya. Alhamdulillah nih Sobat WG. Nah Mbak, next program apa aja nih ke depannya yang akan dicanangkan atau dijalankan sama Kebun Jasmin? Iya, jadi kalau kita kan di sini alhamdulillah di RW 19 ini
sudah sekitar 85% ya Mbak sampah dari warga yang terolah. Cuman kan kita masih ada sisa sekitar 15% lagi residu nih yang masih PR untuk kita, masih dibuang ke TPS. Kita sih ke depannya pengennya ya, cita-citanya gitu, program ke depannya semakin diminimalisir lagi untuk sampah yang dibuang ke TPS. Juga kita pengen memperbanyak lagi nih jenis-jenis tanaman yang dibudidayakan di sini gitu. Selain itu, selain tanaman mungkin Mbak, tertarik nggak buat mungkin selain lele, mau ternak apa lagi selain lele? Kita kayak mungkin budidaya ikan nila. Kita sih pengen ada tambahan juga ya, cuman pertama kita masih keterbatasan tempatnya kalau untuk lele, dan maksudnya untuk ikan-ikanan itu kan kita kolamnya cuma sedikit gitu ya. Tapi kita ada pengennya itu nambah ke kayak ayam atau bebek gitu yang unggasnya gitu untuk melengkapi, atau kelinci gitu Bukan kan. di bidang perairan. Iya. Bukan di bidang perikanan ya. Iya, jadi maksudnya ditambah jenis hewannya gitu. Oke. Mbak, harapannya untuk Wika Gedung dan satu kata untuk Wika Gedung. Kalau harapannya ya, tentunya kita selama ini tuh senang banget ya bermitra dengan Wika Gedung, karena jujur kita ngerasanya Wika itu tidak hanya memberi bantuan, tapi selalu mengupdate perkembangan kita tuh seperti apa sih gitu. Jadi kayaknya kita tuh nggak dilepas begitu aja Mbak Akila. Jadi selalu dipantau terus nih. Ada kebutuhan apa lagi sih di Jasmine ini gitu. Ada apa sih yang kayak waktu itu Pak Firlan sempat ngajarin kita cara bikin master plan, terus cara kita bikin kayak pencatatan keuangan gitu. Itu Pak Firlan tuh nge-share gitu ke kita. Jadi bukan hanya sekedar kasih bantuan terus dilepas gitu. Jadi kita senangnya tuh itu. Nah, kalau yang satu kata untuk Wika Gedung, juara. Oke, Sobat WG, kita udah dengar penjelasan dari Mbak Anin, dan sebenarnya bermanfaat banget, dan intinya tidak langsung dilepas gitu ya Mbak. Iya, betul. Ya. Jadi kita nggak hanya ngasih bantuan berupa alat terus kita tinggalkan, tapi kita tetap proses melihat, monitoring dan evaluasinya untuk kedepannya. Jadi sustain nih ya Mbak Anin ya. Betul. Oke Mbak Anin, mungkin ada yang mau disampaikan untuk CSR Wika Gedung? Ya, mudah-mudahan PT Wika Gedung dengan Kebun Jasmine ini silaturahminya tetap berlanjut ya sampai ke depannya. Dan kalau misalkan ada ke depannya, kalau ada misalkan ada kebutuhan apa, kita bisa sharing lagi gitu. Misalkan tidak hanya dari fasilitas atau CSR, tapi kan pelatihan-pelatihan atau yang lainnya. Oke Sobat WG, berikut paparan dari Mbak Anin. Sampai jumpa di video berikutnya.